Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi bersama saya, Sisilia Srinesta Bangun, dalam mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 2. Saat ini kita akan membahas studi dan ekonomi gerakan. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui kerangka berpikirnya agar bisa memahami apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita bisa lakukan dengan mempelajari studi dan ekonomi gerakan. Nah, dalam satu sistem kerja, itu biasanya terdiri dari manusia, material, mesin, dan peralatan, serta lingkungan fisik kerja. Kemudian akan ada kegiatan operasi yang diatur oleh metode kerja, berupa prosedur kerja, langkah, urutan, dan proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Nah, diharapkan dengan metode kerja yang baik akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan, dan kita selalu perlu memperbaiki dan mendapatkan metode kerja yang efektif dan efisien. Disinilah kita perlu melakukan analisa atau telaah metode kerja. Kemudian dalam suatu proses produksi akan ada interaksi dari beberapa faktor-faktor produksi yang terkait. Yang pertama, tentu ada bahan baku dan bahan tambahan lainnya. Selanjutnya, ada proses pengoperasian yang diatur dengan metode kerja yang sudah ditentukan dan dianggap paling baik. Dan selanjutnya, setelah ada pemrosesan, akan menghasilkan produk jadi. Nah, dalam metode kerja, dalam pengoperasian ini, ada beberapa hal yang terlibat. Ada lingkungan kerja fisik, kita sudah mempelajarinya di modul sebelumnya, terkait temperatur, penerangan, bunyi, getaran, dan lain-lain. Dan juga yang tidak kalah penting adalah operator, mesin, dan fasilitas kerja yang kita gunakan. Ini semua akan menentukan tingkat kesuksesan dari pekerjaan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dalam suatu proses produksi yang sudah berlangsung sedemikian lama, kapan kita tahu bahwa kita perlu melakukan telaah metode atau analisa metodenya? Nah, biasanya ada tanda-tanda yang akan mengikuti, antara lain, misalnya scrap-nya meningkat, kemudian kualitas produk tidak stabil. Jadi kalau misalnya dalam satu hari ada 2 shift, hasil produksi dari shift 1 dan shift 2 itu berbeda. Kemudian overtime meningkat, material handling-nya lama, sehingga ada penumpukan, ada delay. Nah, kemudian terjadi bottleneck, atau operatornya memiliki tingkat kelelahan cukup tinggi, dan ujung-ujungnya absennya meningkat. Dan kemudian pasti pekerja akan mengeluh, kompensasinya nggak sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, ini berarti kalau di perusahaan Anda telah ada tanda-tanda seperti ini, saatnya untuk melakukan telaah metode kerjanya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, karena semuanya berubah. Oke, nah dalam studi gerakan ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita perlu tahu dulu, apa yang dimaksud dengan studi gerakan. Studi gerakan itu adalah analisa yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tujuannya, satu, mengurangi gerakan inefektif, kemudian menghemat pemakaian fasilitas, mengurangi kelelahan pekerja, dan meningkatkan utilitas mesin. Ya. Yang akan dipelajari apa saja? Tentu gerakan kerja, bagaimana seorang pekerja itu melakukan kegiatannya, dan sistem kerja yang diterapkan. Nah, kalau bicara tentang studi gerakan atau motion study, ada tokoh yang terkenal yang memperkenalkan gerakan Terblick namanya. Mereka adalah sepasang suami istri, yaitu Frank D. Gilbert dan Lillian Gilbert. Mereka berdua melakukan penelitian dan memperkenalkan 17 gerakan Terblick, mulai dari mencari atau search, memilih, kemudian nanti bisa dibaca, ya, ada lambang hurufnya, bahkan ada warnanya. Ada lambang gambarnya juga sudah disiapkan, sehingga orang dengan mudah bisa memanfaatkannya. Kenapa warnanya dibuat berbeda? Supaya orang bisa mengenali dengan gampang.
Jadi, kalaupun tulisannya keterangan tidak terbaca, tapi orang begitu melihat warnanya, pikirannya langsung bisa tahu bahwa let's say begitu itu merah, bentuknya seperti U terbalik, berarti memegang atau grasp. Oke, nanti bisa dibaca, di modul juga sudah saya tampilkan. Nah, eh, lebih jelasnya lagi, 17 gerakan terbit itu mulai dari mencari, memilih, memegang, menjangkau, sampai ada unavoidable delay atau kelembatan yang tak terhindarkan. Nah, ini juga perlu dipahami dengan baik. Gerakan-gerakannya itu yang mana masuk ke memeriksa, yang mana masuk ke pengarahan atau positioning. Nah, ini akan juga mempengaruhi bagaimana kita melakukan telaah metodenya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk definisinya nanti boleh dibaca di modul yang sudah saya sampaikan di kelas online. Nah, dari gerakan-gerakan terablik itu, kita bisa bagi menjadi 4 gerakan yang utama, yang berkaitan dengan mental, ya, atau semi-mental basic division, berarti melibatkan pikiran, itu kelompok search, select, position, inspect, sampai plan. Nah, kalau yang sifatnya fisik, itu reach, menjangkau, move, release, grasp, preposition. Jadi itu menggunakan anggota-anggota tubuh. Nah, yang sifatnya delay ini juga harus sangat diperhatikan karena kita menghindari delay ya. Ada unavoidable delay, avoidable delay, rest to overcome fatigue, dan hold. Nah, kalau terjadi rest to overcome fatigue, artinya berarti pekerja tersebut sudah terlalu lelah, berarti ada metode yang kurang tepat. Ya, tadi balik lagi sudah ada tanda-tanda kapan kita harus melakukan telaah metode kerja. Nah, kemudian ada lagi objective basic division, yaitu use, assembly, dan disassembly. Nah, ini juga bisa dipelajari lebih detail, baca modulnya ya. Nah, setelah kita tahu studi gerakan, artinya kita sudah memahami membagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh si operator itu menjadi 17, masuk ke dalam 17 area gerakan terblik. Saatnya kita berpikir, untuk apa? Pertanyaannya. Kita akan masuk ke ekonomi gerakan, yaitu bagaimana menganalisa gerakan-gerakan kerja setempat dalam stasiun kerja ataupun dari stasiun kerja satu ke stasiun berikutnya, berarti secara keseluruhan. Biasanya dimulai dari stasiun kerja A, dilanjutkan ke B, begitu seterusnya, sampai seluruh bagian dari proses produksi itu bisa kita lakukan telaahnya. Fokusnya hanya mempelajari gerakan kerja dan sistem kerja yang dilakukan oleh si pekerja. Oke, selanjutnya, nah ini ada 3 prinsip ekonomi gerakan. Yang pertama berkaitan dengan anggota tubuh, yang kedua berkaitan dengan pengaturan tata letak tempat kerja, dan yang ketiga berkaitan dengan desain peralatan yang digunakan. Semuanya ini akan mempengaruhi. Kita bahas satu persatu. Prinsip ekonomi gerakan terkait dengan anggota tubuh. Nah, biasanya anggota tubuh yang paling sering digunakan itu adalah kedua tangan. Nah, ada aturan-aturan tertentu untuk menghindari terjadinya overcome fatigue. Pertama, misalnya kedua tangan itu sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan dalam waktu yang bersamaan. Dan tidak menganggur juga pada saat yang sama, kecuali kalau sedang istirahat. Nah, gerakan tangan itu juga lebih mudah jika simetris atau berlawanan arah, ya. Ke kiri sama-sama ke kiri satu ke kanan itu berarti berlawanan arah, tapi simetris. Nah, hindarkan gerakan yang menyebabkan perubahan arah karena menghabiskan waktu yang lebih banyak. Dan kemudian pekerjaan juga harus diatur sedemikian rupa supaya mata itu tetap fokus ke satu titik, tidak terlalu sering berpindah tempat. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan tata letak tempat kerja? Penting sekali. Pastikan tempat penyimpanan bahan memanfaatkan prinsip gaya berat. Ya, jangan melawan gravitasi. Kemudian penempatan bahan-bahan dan fasilitas kerja di tempat yang mudah dan cepat untuk dicapai. Nah, kalau misalnya posisi bekerja itu berdiri atau duduk, kalau posisi kerja itu berdiri atau duduk, nah itu juga harus diatur agar kiranya tidak menimbulkan fatigue karena terlalu lama berdiri. Kemudian yang satu lagi adalah terkait dengan peralatan kerja yang digunakan. Peralatan kerja yang digunakan ini juga pastikan bahwa peralatan kerja yang digunakan itu bisa membantu. Nah,
Ini semua yang harus dievaluasi sehingga kita bisa mendapatkan metode kerja yang paling baik. Sebagai latihan, bagaimana Anda mengaplikasikan penyederhanaan metode kerja pada perakitan pena dengan menggunakan prinsip ekonomi gerakan? Coba dikerjakan, dibagi dulu bagaimana cara merakit sebuah pena, kemudian dievaluasi kembali mana yang perlu dilakukan, mana yang bisa dihilangkan. Dan saya harap dengan mengerjakan latihan ini Anda sudah memahami studi dan ekonomi gerakan. Terima kasih, selamat siang.